Halo guys, welcome back to my channel di channel Luli Mala. Jadi kali ini aku tuh bakalan cerita sedikit gitu ya guys ya, tentang pengalaman aku kenapa bisa kerja di Brunei Darussalam. Itu sebelumnya itu gimana, kayak gitu. Jadi aku mau ceritain ya guys. Jadi sebelumnya itu aku dulu kerja di Brunei. Kenapa? Itu karena ada saudara aku yang udah lama kerja di sini gitu ya. Jadi itu uncle aku alias Pak D aku gitu ya. Jadi dia itu udah lama banget kerja di Brunei, dan hari itu aku mau lulus sekolah. Sebelum aku lulus sekolah itu belum kepikiran buat kerja gitu guys. Jadi mikirnya itu dulu masih mau sekolah, mau kuliah lagi kayak gitu guys. Tapi karena ada masalah, ada problem keluarga, dan banyak banget yang harus dipertimbangkan lagi ya untuk kuliah. Ngam-ngam hari itu saya punya papa itu sakit guys. Jadi sebagai saudara aku yang ada di Brunei itu telepon aku, dan dia itu menawarkan aku untuk, kamu setelah lulus mau nggak pergi ke Brunei Darussalam kayak gitu ya. Jadi sebelum lulus ya guys ya, kayak di sekolahan itu udah banyak banget gitu penyuluhan kayak gitu. Bukan penyuluhan sih, kayak yang seleksi masuk ke perusahaan. Tapi di situ aku juga belum kepikiran sih ikut. Karena apa? Karena perusahaannya itu ada spesifikasi tinggi badan guys. Jadi aku tuh pendek ya. Jadi udah gak lolos dulu di tinggi badannya. Dan terus ada lagi yang dari Malaysia kayak gitu, yang nawarin kayak gitu. Bukan yang nawarin sih ya, itu penyuluhan program yang memberangkatkan untuk pergi bekerja di Malaysia. Kalau saat itu teman aku semuanya ikutlah ya dalam ininya, demonstrasi kayak gitu, penyuluhannya tentang gimana bekerja di Malaysia. Kalau nggak salah itu di pabrik elektronik saat itu, dan di situ tuh diterangin gajinya itu sekitar 3 juta gitu ya, belum lemburnya, dan boleh kuliah di sana juga. Aku di situ itu mikirnya, wah, kayaknya teman-teman juga banyak yang ke Malaysia, seru juga ya ikut, dan pengen ke Malaysia juga guys hari itu. Terus banyak juga teman-teman aku yang tertarik pergi ke Malaysia. Tapi kayak gitu ya guys ya, tadinya udah mau ke Malaysia aja lah, teman-teman banyak yang ke Malaysia gitu kan gitu. Lepas itu beneran tuh teman-teman aku banyak yang daftar, dan aku konsultasi dulu lah sama orang tua aku kan. Aku konsultasi dulu sama orang tua aku, mah gimana ya kalau aku ke Malaysia aja, ini gajinya segini gitu ya. Teman-teman aku juga kayaknya banyak yang mau daftar kayak gitu, bagusnya gimana ya kayak gitu. Tadinya berawal dari situ ya guys ya. Ternyata itu dari keluarga itu nggak ngebolehin karena nggak ada saudara di sana, dan Pak Gede aku yang ada di Brunei itu pun nggak ngebolehin gitu karena takut terlalu bebas kayak gitu ya, nggak ada temennya. Jadi bagus di Brunei aja. Itu berawal dari situ guys. Dan kalau kayak gitu ya udah deh, aku ikut aja kata orang tua. Itu bagusnya kayak gimana kan, kayak aku kan dulu masih kecil ya, jadi ikutlah kata orang tua kayak gitu. Terus kayak gitu, setelah mau lulus, karena bener-bener yang apa namanya, keluarga itu lagi nggak baik-baik aja gitu ya, jadi pengen banget cepet kerja guys, nggak mau nganggur terlalu lama. Jadi Pak Gede aku panggil aku bikin paspor pertama kali.
aku bikin paspor, terus aku ngirimin biodata aku ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan guys gitu. Ternyata kayak gitu ya, setelah biodata aku itu masuk kayak gitu, aku didaftarin ke sebuah restoran ya. Jadi aku tuh didaftarin ke sebuah restoran pertama kalinya itu, dan aku tuh nunggu sampai 2 bulan ke berapa gitu ya guys ya. Sementara itu nunggu 2 bulan setelah aku lulus sekolah itu belum ada kabar, belum keterima gitu guys. Aku menunggu sambil kerja di sebuah counter di kampung aku ya. Jadi counter HP. Jadi aku jualan HP pertama kali kerja itu. Pertama kali aku kerja itu jual HP di counter, jual pulsa kayak gitu. Sambil nunggu kayak gitu. Ternyata nggak ada panggilan guys. Dengan alasan ditolaknya itu karena apa coba guys, karena aku tuh terlalu kecil gitu, terlalu muda, masih muda banget dulu, masih kecil banget dan kurus guys, bisa dibilang kurus banget. Jadi dulu bener-bener masih ini ya, remaja banget gitu ya guys ya. Jadi masih kurus banget. Jadi untuk menerima aku pun butuh pertimbangkan, apa iya sih anak kecil kayak gini bisa kerja kayak gitu kan. Jadi ditolak guys hari itu ya guys. Jadi hari itu aku itu berdoa kayak gitu ya sama Allah, semoga dimudahkan segalanya kayak gitu. Dan ternyata itu uncle aku itu masukin biodata aku itu di banyak tempat kayak gitu ya. Ada yang di restoran, ada yang di kedai kasut ini guys. Jadi alhamdulillahnya itu waktu sholat tahajud aku lepas tuh mimpi guys. Beberapa hari kemudian aku mimpi, di situ aku mimpi lihat bulan sama bintang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya guys ya, setelah itu pagi-paginya itu aku dapet kabar di telepon sama pak gede aku gitu ya. Dikabarin, mama aku dikabarin katanya, kamu udah diterima nih di 2 tempat. Alhamdulillah banget ya gitu. Di mana aja, di restoran 1, di kedai kasut 1. Alhamdulillah ya. Jadi tinggal milih nih, di mana sih kamu mau kerjanya gitu. Setelah berdiskusi sama mama aku ya, terus mama aku bilang ya udah kamu pilih di kedai kasut aja gitu. Alhamdulillah lah kayak gitu. Dan akhirnya aku medical apa semua siap, terus berangkat ya guys. Jadi aku itu prosesnya itu calling visa ya, tanpa agent, cuma agent yang di Indonesia aja yang ngurusin paspor sama medical sama numpang prosesnya aja gitu, kayak gitu guys. Jadi akhirnya aku berangkat ke Brunei Darussalam. Itu guys pengalaman aku, cerita aku gimana awal-awalnya itu bisa kerja di Brunei. Jadi itu ekspektasinya itu nggak tahu udah apa aja deh, yang penting gue kerja gitu. Aku mikirnya gitu dulu. Jadi aku cenderung orang yang manja gitu ya sebelumnya. Aku ya doanya sama Allah itu, ya Allah diberikan pekerjaan yang semampunya aku, sebisanya aku. Alhamdulillah dikasih yang alhamdulillah aku mampu dan aku bisa bertahan sampai sekarang. Dan buat bertahan sampai sekarang itu gak mudah guys, banyak cobaan, banyak cerita, banyak liku-liku. Gak segitu gampangnya wah langsung enak kayak gitu, enggak guys. Jadi sawang sinawang kayak gitu loh guys, kalau bisa dibilang itu sawang sinawang. Semuanya itu butuh proses dari bawah dulu ke atas gitu ya guys ya. Jadi tuh dulu ya motivasi aku kerja di Brunei itu ya keluarga aku guys. Jadi nggak mikirin itu kerjaan itu berat kah enggak kah, yang penting itu tekad gitu ya. Udah nekat mau tolong orang, maksudnya udah nekat mau tolong keluarga. Jadi udah nggak bisa ngebayangin tuh, pokoknya kerjaan apapun nggak apa-apa. Alhamdulillah bekerja sebisanya, belajar kalau nggak bisa itu belajar kayak gitu. Jangan mikirnya itu semua orang itu
ngelihatnya itu namanya sawang sinawang ya, wah itu temen kok enak kerjanya, kok enak banget kerjanya, cuma gini gini gini. Sebenarnya itu semua pekerjaan itu butuh proses guys buat jadi enaknya kayak gitu ya. Ya yang penting itu kalau mau pergi ke Brunei itu ya harus punya tekad yang kuat ya. Jangan sampai udah sampai sini kok nggak betah. Semua orang itu ada nggak betahnya, kayak aku juga di sini pernah nggak betah gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang masih sampai sekarang itu masih bertahan ya kerja di sini kayak gitu ya. Kayak gitu guys, jadi buat kalian yang pengen kerja ke luar negeri itu harus bener-bener matang ya pikirannya. Jadi harus nekat, harus bener-bener siap apapun yang terjadi, pekerjaan apapun kalian itu harus jalani dengan ikhlas. Pasti kalau dijalani dengan ikhlas itu hasilnya juga enak ya. Tapi kalau kita itu dersula, maksudnya kita tuh mengeluh, kenapa sampai sini itu nggak seperti dibayangkan kayak gitu ya. Aduh, kalau sampai kayak gitu ya udahlah ya guys ya, pasti rasanya itu berat. Tapi kalau kita tuh jalanin dulu lah, nikmatin aja prosesnya, insya Allah lah ya bakalan nyaman dengan pekerjaan itu. Yang paling penting itu apa, fokus sama kenapa sih tujuan kamu itu pergi ke luar negeri, ke Brunei. Itu tujuan kamu itu apa, pikirkan itu tujuan kamu untuk penyemangat kamu biar bisa menikmati prosesnya bekerja seperti apa kayak gitu ya guys ya. Ya udah guys, segitu aja video dari aku. Terima kasih udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.